Apa kabar anak-anakku yang hebat, solih-solihah? Ketemu lagi dengan Ustazah. Hari ini kita akan belajar SPDP tema 5, subtema 2 tentang karya seni 3 dimensi. Oke, sudah siap belajar untuk hari ini anak-anak? Mengenal karya 3 dimensi. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai karya seni rupa 2 dimensi ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai karya seni rupa 3 dimensi. Karya seni rupa 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai arah, tidak hanya dari depan saja. Nah, bedanya dengan karya seni rupa 2 dimensi, kalau karya seni rupa dari 2 dimensi hanya dapat dilihat dari depan saja, ya. Dan kalau karya seni rupa 2 dimensi hanya ada panjang dan lebar. Sedangkan kalau karya seni rupa 3 dimensi itu ada volumenya. Nah, di bawah ini adalah ciri-ciri karya seni rupa 2 dimensi. 1. Lukisan merupakan karya seni 2 dimensi. Hanya memiliki panjang dan lebar. Hanya dapat dilihat dari satu arah. Contohnya lukisan, poster, kaligrafi, batik. Selanjutnya, ciri-ciri karya seni rupa 3 dimensi. Untuk yang pertama, vas bunga merupakan karya seni 3 dimensi. Yang kedua, memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Yang ketiga, dapat dilihat dari berbagai arah. Yang keempat, contohnya seperti vas bunga, patung, dan kerajinan gerabah. Nah, di sini contoh tanah liat buatan adalah plastisin. Teksturnya mirip seperti tanah liat karena kalau di kota kan susah untuk cari tanah liatnya, bisa menggunakan plastisin untuk membuat karya seni 3 dimensinya. Gimana? Sampai di sini anak-anak sudah jelas atau belum? Perbedaan karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi? Ciri-cirinya dan contoh-contohnya sudah paham semua ya? Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan sama Ustazah. Oke, kita lanjut. Di sini Ustazah tampilkan contoh vas bunga dan bunga hiasan yang dari biji-bijian. Biji-bijian yang digunakan apa aja? Seperti semester kemarin, kita sudah menggunakan atau membuat kolase dari biji-bijian. Nah, sedangkan kalau di sini untuk membuat hiasan vas bunganya, kita memakai biji-bijian kurang lebihnya sama kayak kemarin. Kacang kedelai, kacang hijau, jagung, biji padi, biji bunga matahari, biji jeruk, dan masih banyak lainnya. Itu bisa digunakan untuk menghias vas bunga atau membuat bunga. Nah, kemarin kan kita semester 1 sudah ya, kita membuat kolase dari biji-bijian juga ya. Nah, nanti kalau ada yang menanyakan biji-bijian apa saja yang bisa digunakan untuk membuat kolase atau membuat hiasan vas bunga, sebutkan biji-bijian yang sudah Ustazah jelaskan ini. Sekarang kita akan mengidentifikasi ciri-ciri karya imajinatif 3 dimensi dengan bahan alam. Apa aja? 1. Menggunakan biji-bijian. 2. Hiasan vas bunga mengikuti pola pada vas. Yang ketiga, hiasan ditempel menggunakan lem. Yang keempat, jenis biji-bijian yang digunakan bervariasi. Yang kelima, daya tarik vas bunga muncul dari perpaduan warna yang berdekatan. Nah, bagaimana? Ini adalah contoh ciri-ciri karya imajinatif 3 dimensi dengan bahan alam. Kenapa dinamakan dengan bahan alam? Karena kita menggunakan biji-bijian, ya. Beda kalau kita menggunakan
plastisin. Kalau plastisin kan itu dari bahan buatan, ya. Perhatikan langkah di bawah ini, kita akan membuat vas bunga dengan tanah liat ya. Jika tidak ada tanah liat, kita bisa mempraktekannya dengan plastisin. Untuk yang pertama, buat pilinan di atas meja. Yang kedua, buat lempengan lingkaran sebagai alas. Jadi, tanah liat atau plastisin itu dipipihkan seperti lempengan lingkaran. Yang ketiga, pilihan tadi lilitkan di atas lempengan yang telah kita buat tadi. Nah, lilitkan sampai agak tinggi. Yang keempat, rapikan dengan menggunakan butsir atau sendok boleh. Yang kelima, selesaikan bentuk dengan pilihan. Nah, kalau sudah selesai, selesaikan bentuknya dengan pilihan-pilihan itu hingga atas. Buatlah semakin ke atas semakin lebar. Jadi di bawahnya kecil, ke atasnya agak lebar. Bisa dipraktekkan di rumah menggunakan plastisin. Tentunya dengan volume yang lebih kecil ya. Kalau tanah liat kan besar, kalau plastisin kecil. Tadi sudah dijelaskan perbedaan karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi, sudah dijelaskan ciri-cirinya, sudah dijelaskan contoh-contohnya juga. Nah, sekarang sudah saatnya kita ke latihan soal. Ini latihan soal ini ditulis di buku tulis atau di buku halus. Untuk yang pertama, apakah yang dimaksud karya seni 3 dimensi? Tentunya sudah bisa semua ya. Yang kedua, sebutkan 2 contoh karya seni 3 dimensi. Ini juga sudah dijelaskan di depan tadi. Yang ketiga, apakah perbedaan karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi? Ini juga jelas sudah dijelaskan di depan tadi. Yang keempat, sebutkan 5 jenis biji-bijian yang bisa digunakan untuk menghias vas bunga. Nah, kalau memperhatikan pasti bisa semua. Oke. Tulis pertanyaan dan jawaban kalian di buku tulis atau di buku halus. Lalu foto dan kirimkan ke wali kelas masing-masing. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Alhamdulillah, hari ini selesai sudah kita belajar bersamanya. Semoga anak-anak suka dan anak-anak paham. Oke, Ustazah tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain waktu ya.